Siap. Selamat siang, Ibu. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa, hebat. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, satu teman pimpin kita untuk berdoa. Yang bertugas dipersilakan. Diam. Sikap doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang bertugas menyanyikan lagu wajib dipersilakan. Padamu negeri, padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, silakan duduk. Cek kehadiran kita dulu ya. Jessica, Hadir, Bu. Ita, Hadir, Bu. Ivon, Hadir, Bu. Oswin, Hadir, Bu. Gisel, Hadir, Bu. Lia, Hadir, Bu. Ivon, Hadir, Bu. Sergio, Marvel, Hani, Hadir, Bu. Alexa, Hadir, Bu. Ona, Hadir, Bu. MS, Hadir, Bu. Fania, Hadir, Bu. Inwa. Hadir, Bu. Ya, jadi hari ini yang tidak hadir Bagas karena dia sedang sakit. Ngomong tentang sakit, hari ini kita mau belajar tentang bahasa Indonesia. Bab 8 tentang sehatlah ragaku. Tentang apa anak-anak? Dengan tujuan hari ini kita mau dengan mencermati isi teks yang akan kita bacakan sebentar, kita dapat mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang dihadapi di dalam tokoh cerita. Nah, anak-anak, di sini siapa yang sudah pernah sakit? Oke. Semua pasti sudah pernah sakit karena tubuh kita lemah. Jadi kita sudah pasti semua yang ada di sini sudah pernah sakit, termasuk dengan ibu. Karena tubuh kita itu lemah atau karena kita kurang menjaga kebersihan. Nah, jadi kita bisa melihat lebih lanjut di dalam teks tentang garuk-garuk. Ibu baca lebih dulu ya. Jadi dulu teks kita hari ini adalah garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah Baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Ya, jadi satu orang teman baca lagi supaya kita dapat mengerti tentang isi dari teks bacaan tersebut. Silahkan Ita. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan pengganan khas Maliau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Iya. Jadi dalam teks garuk-garuk itu ada 3 orang anak. Mereka
sedang mengerjakan tugas di salah satu teman punya rumah. Nah, dari ketiga anak tersebut, ada satu anak ini yang tidak suka mandi. Nah, ada ibu juga ada suguhi makanan kecil-kecilan, makanan ringan. Dari makanan ringan tersebut, karena ini anak lupa cuci tangan kan, dia langsung ambil dan makan. Tiba-tiba badannya terasa gatal dan dia mulai garuk-garuk karena alasan dia lupa mandi. Bukan lupa, tapi itu bukan menjadi satu rahasia. Bukan lupa, tapi itu sudah kebiasaan dia, yaitu dia sering tidak mandi. Nah, itu alasannya dia garuk-garuk. Garuk-garuk itu juga akan mengganggu kita punya kondisi tubuh, betul atau tidak? Betul. Kita hanya garuk-garuk, sedangkan kita harus kerja tugas atau kerja PR yang diberikan di sekolah, itu akan mengganggu kita punya kondisi tubuh, sehingga kita harus rajin-rajin untuk mandi atau menjaga kebersihan tubuh, menggunting kuku, membersihkan rambut dengan cara mencuci, sikat gigi, dan lain-lain sebagainya. Oke, dari bacaan tersebut sekarang ibu mau memberikan anak-anak tugas diskusi kelompok. Silahkan berdiskusi untuk maju dan presentasikan ke depan. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Silahkan yang lain mendengar dan menyimak apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Teman-teman. Hai, Michelle. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Nomor 1, judul cerita Garu-Garu. Tokoh utama Kidul. Tokoh pendukung Pahmi Kidul Sagoe. Hal yang ingin atau tidak diinginkan tokoh utama adalah suka makan dan tidak suka mandi. Alasan tidak menginginkannya karena ia ingin tubuhnya dikenyangi dengan makanan tersebut. Ya, jadi dari hasil diskusi kelompok 3, apakah jawaban dari kelompok 3 ini benar atau salah? Benar. Atau siapa yang mau kasih tanggapan tentang diskusi dari kelompok 3? Pas toh semua? Pas. Oke, tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekian dan terima kasih. Silakan dulu. Jadi dari presentasi yang tadi kelompok 3 sudah cerita itu semua benar. Judul ceritanya adalah Garuk-Garuk, dan tokoh utama dari cerita tersebut itu adalah seorang anak yang bernama Kidul. Dia itu tidak suka mandi sehingga dia garuk-garuk. Nah, sekarang untuk anak-anak lebih paham tentang teks yang tadi sudah dibacakan, sekarang ada evaluasi pribadi. Silakan anak-anak kerja dan kumpul di depan. Ibu mau lihat kira-kira siapa yang belum mengerti tentang pelajaran kita hari ini. Terima kasih semua anak-anak. Semoga semua bisa mengerti tentang pelajaran kita hari ini. Ya, baik. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai di rumah, anak-anak wajib menjaga kebersihan. Bukan hanya di sekolah, tapi sampai di rumah anak-anak wajib menjaga kebersihan. Mandi, sikat gigi,
cuci rambut, gunting kuku, dan lain-lain sebagainya. Ya, pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Yang bertugas berdoa untuk penutup kita, silakan. Tertib, diam, sikap doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Ibu. Selamat siang semua, silahkan duduk.